Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidah. Pemirsa, sebelum tiba pada pembahasan makna taubat dan solusinya, baiknya kita kembali lebih dulu pada firman Allah Azza wa Jalla yang berikut ini. Innallaha yuhibbut tawwabina yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Kemudian juga pada firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Dari dua ayat tersebut bisa kita pahami bahwa setiap apa yang terbilang hamba atau makhluk yang diciptakannya, mereka tak lepas dari sifat lupa, khilaf, dan salah. Lupa, khilaf, dan salah inilah termasuk juga bagian dari kesempurnaan penciptaannya, yang pada sifat ini lalu sang pencipta menyertakan untuk hambanya agar berdoa, mohon ampun, ataupun bertaubat. Dan ini semua bagian dari wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, setelah kita memahami ini, tentu telah kita ketahui bersama bahwa ada banyak jenis perilaku kemaksiatan yang biasa kita saksikan. Dari kelas kacangan sampai kelas kakap, dari kelas jambret jalanan sampai kelas pejabat pusat. Ada yang udah biasa diajar masyarakat saat ketangkap dan nggak kapok-kapok. Ada juga yang udah kebiasaan keluar masuk penjara dengan berbagai jenis kejahatan, mencuri, begal, ngerampok, memerkosa, konsumsi narkoba, dan banyak kejahatan lainnya juga nggak kapok-kapok. Semua kejahatan itu bagi mereka seakan telah jadi ladang pencarian dan kesenangan yang dianggap memiliki kelas tersendiri. Namun di sisi lain, saat ada kalanya mereka merasa jenuh dengan kebiasaan jahat mereka, lalu mereka mencoba untuk taubat. Namun sayangnya, taubat mereka hanya sekejap. Mereka kemudian kambuh lagi sambil keluar dari mulut mereka keluhan keputusasaan ketika menghadapi tuntunan keinginan yang tidak terpenuhi. Baru berhenti sebentar dari kebiasaan maksiat mereka, lalu mereka kambuh lagi. Baru diuji sedikit kekurangan kebutuhan hidup, mereka kambuh lagi. Dan itu terus berulang. Taubat kambuh, taubat kambuh, taubat kambuh. Seakan telah hilang di hati mereka rasa takut dosa terhadap sang penciptanya. Dan seakan tidak tersisa lagi rasa malu mereka terhadap masyarakat yang secara umum sudah mengetahui kebejatan perilaku mereka. Memang, taubat dari pelaku yang jahat tidak semudah yang dibayangkan. Terlebih si pelaku berlatar belakang tidak tersentuh pendidikan. Lebih-lebih pendidikan tentang keislaman. Dan kalaupun berusaha untuk taubat, taubatnya cuma taubat sambal. Taubat sambal ini bisa terjadi tentu karena dalam diri mereka memang tidak memiliki fondasi ilmu keislaman. Mereka juga tidak memahami makna taubat kecuali sebatas berhenti melakukan kebiasaan jahat mereka. Padahal makna taubat itu adalah usaha seseorang untuk kembali pada fitrah manusia, yakni menjalankan segenap perintah Allah Azza wa Jalla dan menjauhi segenap larangannya. Tidak cukup seseorang pencuri, pemerkosa, pembunuh, koruptor kelas kakap dianggap bertaubat jika hanya berhenti dari kebiasaan jahat itu tanpa diikuti menjalankan segenap perintah-perintahnya dan menjauhi segenap larangannya. Dan seutama-utama wujud dari menjalankan perintah adalah menjalankan sholat serta memulai banyak belajar ilmu-ilmu agama. Sebab kunci utama dari kebaikan seseorang adalah bagaimana kondisi sholatnya. Ketika sholatnya baik, maka semua otomatis akan menjadi baik.
Dan jika ini tidak ditempuh, maka mereka ibarat dalam keadaan kedua matanya buta, tapi berniat berjalan menuju ke suatu tempat dengan menyusuri tepian jalan raya yang padat hiruk-pikuk mobil. Lalu baru beberapa jarak yang dilalui, tiba-tiba langkahnya terbelok ke tengah jalan hingga kemudian tertabrak mobil. Nah, begitulah perumpamaan seseorang pelaku maksiat dengan tanpa mau belajar dari kebutaannya tentang ilmu keislaman. Sehingga godaan setannya begitu besar di saat hati masih gelap dan kosong, maka mereka sangat mudah kembali pada kemaksiatan. Maka dalam kondisi seperti ini, mereka para pelaku maksiat itu sangat sekali membutuhkan orang-orang yang baik dan berilmu agar bisa mengingatkan pada kebaikan di saat mereka tidak tahu jalan mana yang seharusnya mereka tempuh.